Halo teman, welcome back on Ersu Channel, dan kita masih juga bicara tentang sepak bola karena memang itulah yang menarik perhatian jagat saat ini, dan kita sampai pada partai final Euro mempertemukan dua raksasa sepak bola benua biru Eropa, Inggris dan Italia. Pada Senin dini hari akan terjadi duel meet dari kedua raksasa sepak bola ini, dan kita akan bincang-bincang speak up dengan Coach Petson. Kita posisikan beliau sebagai analis atas pertandingan atau laga final ini karena memang beliau berpengalaman baik sebagai pemain maupun juga membina beberapa tim. Kita akan minta analis dari Coach Petson atas kedua tim yang bertarung di final ini. Coach Petson, final Inggris dan Italia akan terjadi, bisa memberikan analisis terhadap dua tim ini yang masuk final ini, Coach Petson. Baik, terima kasih. Terkait kedua tim, tentu kita melihat bahwa ini ada perwakilan dari dua liga. Iya. Yang mana kalau kita lihat sekarang di sepak bola, Premier League itu nomor satu industri sepak bola. Iya. Sehingga kiblat sepak bola Eropa juga yang tadi seperti oleh host bahwa Inggris sebagai raksasa, mungkin juga Italia. Memang kalau dari sisi liga, untuk sisi jualannya, Italia kalah dengan Inggris. Tapi dulu Italia Serie A dulu pernah berjaya ya, Coach ya? Dulu pernah Era berjaya. 80-an kalau tidak salah. Sekarang bergeser ke Inggris. Iya. Nah, tetapi bahwa itu tidak menjamin bahwa kekuatan Inggris ada di atas Italia. Ketika kita bicara menyangkut dengan kekuatan kedua tim, perjalanan mereka dari penyisihan sampai dengan saat ini sudah masuk pada babak final, keduanya punya prestasi yang hampir-hampir sama. Ya, mirip. Yang pertama, Inggris dan Italia tidak pernah kalah. Ya, pernah kalah ya. Tidak pernah kalah. Produktivitas gol dan produktivitas gol juga tidak terlalu beda jauh. Yep. Italia dan Inggris, dan rata gol itu juga diciptakan oleh beberapa pemain, sehingga tidak melulu bersandar pada pemain tertentu. Kita lihat di tim Inggris ada Harry Kane sudah 3 gol, Raheem Sterling juga sudah 3 gol. Di Italia sendiri memang tidak sampai ada yang 3 gol, tetapi Federico Chiesa lagi bagus-bagus untuk mencetak gol. Lorenzo Insigne yang menjadi tumpuan di lini depan. Nah, hanya bahwa dari sisi kekuatan kedua tim ini relatif seimbang ya. Ya. Lalu pembedanya di mana nih, Coach? Pembeda sekarang kalau kita mau lihat pembeda, berarti kita beda dari tiap-tiap lini. Iya, lini per lini ya. Lini per lini, dari belakang, tengah sampai dengan depan. Oke, nah, kalau untuk sisi kiper sendiri, menurut saya Donnarumma lebih baik sedikit ketimbang Pickford. Kita lihat bahwa ketenangan dia menghadirkan kepercayaan diri kepada pemain-pemain belakang, karena kita tahu back Italia sendiri itu sudah istilahnya sudah usur ya, sudah tua, sudah senior sekali, sudah umur 30-an. Chiellini sendiri sudah 36 tahun. Artinya bahwa dengan usia-usia yang sudah lewat dari usia-usia matang, diharapkan bahwa memberikan ketenangan oleh Donnarumma. Nah, di Pickford sendiri memang sampai saat ini juga dia 5 kali clean sheet, sedangkan Donnarumma 3 kali. Nah, tetapi bahwa harus diingat back Inggris itu adalah back yang luar biasa pada saat ini mereka pada usia-usia puncak. Ada John Stones, ada Harry Maguire, dan satu lagi dari Kyle Walker. Artinya 2 orang pemain belakang itu dari City ditambah dengan Harry Maguire dari MU. Nah, kalau dari sisi pemain belakang, back Inggris sedikit lebih unggul. Lebih unggul dari Italia, ya. Karena mereka masih muda, sehingga punya stamina, ketenangan, dan tentu saja energi yang lebih ketimbang back usur yang dari Italia. Nah, bagaimana dengan back sayap? Italia sedikit mengalami kerugian karena Spinazzola yang merupakan back sayap yang luar biasa, yang 2 kali sempat terpilih sebagai man of the match dari pertandingan penyisihan, itu mengalami cedera. Dan memang ini merugikan kerugian bagi Italia. Bagi Italia, ya. Karena
diharapkan bahwa umpan-umpan jauh dari Spinazzola beberapa kali terjadi gol oleh tim Italia itu melalui umpan dari Spinazzola. Nah, malam ini dia tidak tampil tetapi digantikan oleh Emerson. Ya. Emerson. Nah, dari sisi back sayap ini untuk kiri, Inggris mempunyai Luxau yang luar biasa. Itu umpan-umpan tariknya, umpan terobosannya, visi permainnya luar biasa. Sehingga untuk back kiri, back sayap kiri, malam ini saya pikir Inggris lebih baik ketimbang Italia. Bagaimana dengan kanan? Yo. Kanan itu ada Barella. Barella juga bagus. Di Italia ini? Ya, Italia. Tetapi Inggris juga bagus. Ada Kyle Walker, kanan juga kiri Trippier dimainkan situ. Kalau Inggris pakai pola 3-4-3. Tapi kalau malam hari ini Inggris mengadopsi gaya atau formasi 4-2-3-1, berarti Kyle Walker dimainkan sebagai back sayap. Tetapi dalam perjalanan tim Inggris saya melihat permainan Inggris lebih stabil ketika mereka menggunakan 3 back. 3 back dan ditopang oleh 2 gelandang bertahan, yaitu Declan Rice dan Calvin Phillips. Itu luar biasa Inggris, sehingga mereka bisa mendapatkan 5 kali clean sheet. Nah, bagaimana Italia? Italia mempunyai 2 double stopper atau gelandang bertahan dalam diri Jorginho, pemain Chelsea itu, dan satu lagi biasanya ada maaf saya agak lupa. Tapi mereka biasanya pakai sama-sama 2 gelandang bertahan dan ditopang oleh gelandang tengahnya Verratti dari PSG. Nah, untuk sisi lapangan tengah memang dari kolektivitas Inggris lebih baik, tapi dari visi permainan Italia lebih baik. Sehingga kita lihat beberapa kali Inggris itu mendapatkan gol dari umpan-umpan terobosan yang dilakukan oleh Calvin Phillips, pemain Leeds. Italia pun demikian. Itu kita lihat visi permainan dari Jorginho maupun Verratti. Mereka tidak cepat, bukan gelandang-gelandang bertipe cepat dan keras. Tetapi mereka mempunyai visi permainan yang biasa. Sehingga lebih banyak umpan-umpan maupun serangan-serangan lawan putus di tengah ketika Jorginho dan Verratti bermain. Nah, ini ketika kita bicara lapangan tengah, memang dari sisi kecepatan dan kolektivitas Inggris lebih baik. Tetapi dari sisi visi permainan Italia unggul. Nah, bagaimana dengan di depan? Di depan saya pikir itu relatif berimbang. Tetapi kalau kita lihat dari sisi kecepatan, Inggris ada punya Bukayo Saka kalau dia bermain, maupun Raheem Sterling. Nah, kita lihat memang awal-awal turnamen Inggris memainkan Phil Foden, tetapi dalam perjalanan lebih banyak itu pada sayap kiri itu dipasang atau sayap kanan dipasang Bukayo Saka, pemain Arsenal. Itu diharapkan bahwa pemain-pemain ini punya skill untuk melewati lawan, masuk ke kotak penalti, dan bisa dengan trik-trik yang ada atau skill yang ada bisa menghasilkan penalti. Kita lihat Raheem Sterling telah membuktikan itu pada beberapa laga dan terakhir semifinal melawan Denmark. Itu penalti didapatkan ketika Sterling bisa masuk kotak penalti dan membuat pemain belakang melakukan kesalahan dan terjadi penalti. Nah, untuk Italia sendiri memang ada Federico Chiesa yang 2 pertandingan terakhir dimainkan oleh Mancini dan Lorenzo Insigne untuk menopang Ciro Immobile. Kita lihat bahwa Federico Chiesa tidak terlalu baik skillnya, tetapi mempunyai visi dalam mencetak gol. Lebih banyak gol-gol Chiesa itu terjadi karena kecerasan dia sebagai seorang pemain depan. Itu gol ketika melawan Spanyol itu membuktikan bahwa Chiesa mempunyai visi permainan, membaca permainan dan melihat pergerakan dari kiper sehingga dia menempatkan bola pada tiang jauh. Ini yang perlu diwaspadai oleh pemain belakang Inggris, yaitu Federico Chiesa. Masih muda, cepat dan cerdik, intelek, artinya jenius. Punya visi permainan jenius untuk bagaimana melihat posisi kiper sehingga bisa menempatkan bola yang bisa membuat Inggris gawang Inggris terancam. Dan untuk penyerang utama Ciro Immobile dan Harry Kane, memang sampai saat ini Ciro Immobile belum mencetak gol. Harry Kane sudah 3 gol, artinya bahwa ujung tombak
yang kita perbandingkan malam hari ini, yang jelas Harry Kane sebagai kapten Inggris lebih baik dari Ciro Immobile. Tapi itu semua bisa terjadi kalau ditopang oleh pemain-pemain tengah dan gelandang yang baik. Itu menurut saya seperti ini. Ya, berarti kesimpulan coach dari 3 lini yang diperbandingkan ini posisinya seperti apa? Italia sama Inggris unggul tipis. Inggris unggul tipis ya di Inggris, posisi keseluruhan. belakang. Kita bedah secara keseluruhan dari posisi dan posisi bahwa Inggris unggul sedikit daripada Italia. Tetapi jangan lupa bahwa tim Italia sendiri itu tim yang sangat adaptif. Ya. Mereka ketika bertemu lawan Bisa menyesuaikan dengan gaya permainan lawan. Kita lihat ketika mereka bertemu Spanyol, biasanya Inggris Italia mendominasi lawan-lawan mereka. Tapi ketika melawan Spanyol, mereka sadar bahwa untuk penguasaan permainan mereka akan kalah dengan Spanyol. Yep. Oleh karena itu mereka mengandalkan serangan balik, mengamankan tengah dan belakang, dan dengan kecepatan pemain-pemain di depan mereka melakukan counter attack. Dan terbukti gol oleh Italia itu melalui suatu serangan balik. Mereka bisa mengkonversi serangan balik ketika diserang, mereka bisa menyerang balik. Nah, itu visi dari pemain-pemain tengah, yaitu Jorginho dan Verratti, bagaimana dengan cepat mengelitkan serangan itu ke depan ketika terjadi serangan dari pihak lawan dan digagalkan oleh mereka, langsung bola diguli ke depan yang cepat mengandalkan kecepatan dari Federico Chiesa dan Lorenzo Insigne. Coach, berarti kalau kita kristalkan keunggulan Inggris ini atas Italia ini pada posisi apa? Pada posisi tengah sedikit lebih unggul dan depan. Dan kecepatan permainan. Dan ya pasti bahwa faktor tuan rumah sangat mempengaruhi. Minta maaf, saya juga melihat sekali menonton laga terakhir Inggris itu ya, pada laga terakhir passing itu, akurasi passing itu bagus sekali dan memang cepat. Kalau untuk akurasi passing saya pikir sama juga Italia. Sama Italia juga demikian. Tetapi itu saya bilang bahwa kecepatan dan itu tergantung dari usia matang, relatif usia pemain Inggris lebih muda ketimbang Italia, dan itu mereka punya kecepatan baik Raheem Sterling maupun Bukayo Saka kalau dipasang ditopang juga oleh Mason Mount. Kalau menurut saya Mason Mount akan dipasang pada laga final main utama. Semua ini kuncinya pada pelatih. Bagaimana coach membandingkan dua pelatih dari Italia dan dari Inggris? Memang kalau kita pada dari sisi pelatih, Mancini dengan track recordnya baik, karena sampai saat ini sudah 33 pertandingan di Italia tidak pernah kalah. Yep. Dibandingkan Southgate, memang untuk Euro kali ini Inggris penampilan cukup stabil, tetapi sebelum masuk pada turnamen Inggris prestasinya tidak terlalu baik. Nah, artinya bahwa ramuan dari Mancini dari sisi pelatih lebih baik dari Southgate. Itu menurut saya. Ya, untuk head-to-head pelatih Mancini masih lebih mumpuni ya daripada ini. Oke, coach, kalau begitu berarti memang sementara dari analisa coach itu Inggris unggul tipis. Faktor apa yang nanti membuat kedua tim jika tidak hati-hati akan tergelincir? Memang kalau kita lihat sekarang kunci ada pada lapangan tengah dan pertahanan. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwa Italia tampil konstan, stabil sampai di saat ini karena kunci ada pada Jorginho. Dan itu calon pemain terbaik untuk turnamen kali ini. Ya. Seandainya kalau Italia juara, saya yakin Jorginho bisa jadi sebagai pemain terbaik turnamen. Itu karena visinya dia untuk memotong alur serangan dari lawan. Ya. Sedangkan pada Inggris ada dua pemain, yaitu Declan Rice dan Calvin Phillips. Mereka membawa untuk menjaga kolektivitas permainan daripada Inggris. Nah, tinggal sekarang bagaimana visi mereka ketika serangan lawan itu putus dengan cepat mengalihkan bola untuk menghadirkan ancaman bagi lawan. Kejeniusan atau intelektualitas itu yang menentukan tim yang unggul ya. Tim yang unggul. Kalau akselerasi dan daya tahan masing-masing punya keunggulan. Nah, memang ada kelemahan di sisi Italia karena back-backnya sudah usur. Nah, ini tinggal bisa dimanfaatkan oleh Bukayo Saka dan Raheem Sterling punya kecepatan. Dan juga kecerdikan dari Raheem Sterling untuk bagaimana dia menusuk kotak penalti dan mencari kesalahan-kesalahan oleh back lawan. Ada komentator yang lain yang tadi saya minta komentar juga seperti analisis coach juga bahwa dikhawatirkan akan terjadi blunder di lini serang di depan gawang ketika Raheem dijatuhkan, itu yang bisa membuat celaka bagi Italia. Ya, memang kalau kita melihat bahwa sepak bola tidak terlepas dari yang namanya faktor-faktor yang teknis. Yang pertama sebagai tuan rumah tentu
dukungan penonton itu pasti lebih banyak kepada Inggris. Mereka juga bermain di Stadion Wembley yang mempunyai suatu daya magis bagi pemain-pemain Inggris, dan yang paling utama adalah bahwa Inggris mempunyai prestasi yang besar itu terakhir tahun 66 ketika mereka juara dunia. Hanya sudah 50 berapa tahun yang lalu, 58 tahun mereka puasa gelar ya. Iya. Paling top mereka masuk sampai pada semifinal. Baru kali ini Inggris bisa tampil di final. Artinya bahwa kerinduan masyarakat Inggris untuk bagaimana timnas itu bisa juara sangat luar biasa. Tapi perlu diingat bahwa kadang ekspektasi yang berlebihan kepada tim itu bisa membuat beban bagi pemain-pemain. Apalagi ini kali pertama mereka tampil di final. Tentu ada tekanan mental, psikologis yang bisa mempengaruhi daripada tim Inggris. Coach punya catatan duel meet dari tim ini beberapa pertandingan terakhir mungkin? Ya, kalau dari pertemuan keseluruhan Inggris kalah dari Italia. Keseluruhannya. Ada Italia menang 12 kali, Inggris 8 kali, selebihnya seri. Beberapa pertemuan terakhir memang mereka jarang atau 2 pertemuan terakhir jarang bertemu ya? Ya. Bertemunya kalau di Euro saya atau Piala Dunia ya, Coach? Piala Dunia ada Euro dan persahabatan, tapi Italia masih unggul. Hanya dari sisi head to head dari keseluruhan pertandingan, baik yang secara keseluruhan maupun head to head terakhir, Italia masih unggul daripada Inggris. Itu secara keseluruhan ya. Tapi untuk kali ini seperti yang analisa Coach, keunggulan Inggris itu saya pribadi melihat bahwa saya kepengen Inggris juara. Tetapi bahwa kita lihat pengalaman dan ketenangan dari pemain-pemain Italia, itu juga membuat mereka bisa unggul pada malam ini. Artinya bahwa hal-hal non teknis, kesalahan-kesalahan kecil, detail itu mempengaruhi pertandingan, dan menurut saya hasilnya tidak terlalu beda jauh. Kalau tipis 1-0 atau paling top 2-0 untuk salah satu pihak yang menang. Untuk salah satu ya, Coach belum memberikan positioning yang pasti kepada siapapun yang menang pasti unggul tipis, Coach. Tetapi cenderung Inggris sebagai tuan rumah tentu punya faktor tuan rumah. Wembley Stadium juga turut jadi penonton ke-12 pemain ke-12 ya, Coach ya. Dan kita harus lihat bahwa ya ini juga tentu secara psikologis sebagai tuan rumah, wasit paling sedikit tentu akan memihak tuan rumah. Ini faktor wasit juga. Yang memimpin laga final kayaknya wasit Belanda, Brian Coopers atau siapa seperti itu ya. Nah, artinya bahwa dengan teknologi seperti sekarang kita pertandingan ada bisa kita lihat bahwa pasti tidak terlalu berpihak yang artinya menuruti salah satu tim, karena ada VAR-nya. Tetapi bahwa ada pelanggaran-pelanggaran tertentu misalnya yang tidak perlu, tetapi kadang sebagai tuan rumah itu wasit punya otoritas untuk menentukan itu. Sehingga ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan oleh tim Italia. Coach, 1 bulan ya kita menyaksikan Euro ini. Ini mungkin di luar analisis hasil di lapangan, tapi dampak Euro ini kalau Copa memang kita akui tidak terlalu populer ya, artinya apalagi bersama. Dampak Euro pada perkembangan sepak bola secara umum maupun yang mungkin kita di lokal Rotendao itu seperti apa, Coach? Kalau saya Inggris harus berterima kasih pada Pep Guardiola secara pribadi. Ini pandangan saya. Karena kita kenal dulu memang Inggris pernah melahirkan pemain-pemain besar. Ada Paul Gascoigne, ada John Barnes, ada beberapa pemain lagi yang mereka tampil pada musim-musim yang mungkin kita masih kecil atau belum lahir. Itu masih pakai kick and rush. Artinya buat sepak lari, tenang lari. Nah, ketika Pep Guardiola masuk ke Manchester City, pelan-pelan dia berubah kultur sepak bola Inggris. Maka sekarang kita lihat adopsi permainan formasi dari tim Inggris itu cenderung sama seperti City. Kadang-kadang mereka menggunakan 4 back atau formasi 4-3-3, kadang 3-4-3. Ini formasi yang sering dipakai oleh Pep, dan sekarang klub-klub Inggris banyak yang mengadopsi gaya itu, termasuk City, Chelsea, MU, klub-klub besar Inggris itu menggunakan pola atau formasi yang sama. Nah, ini keuntungan bagi tim Inggris karena pemain Inggris semua sudah terbiasa dengan pola dipakai oleh Gareth Southgate. Artinya bahwa secara formasi atau pola permainan mereka sudah terbiasa dengan
formasi yang dimainkan oleh tim Inggris. Nah, Italia sendiri memang mereka adaptif, benar. Mereka bisa menyesuaikan dengan pola permainan lawan. Ya. Tetapi bahwa kultur sepak bola Italia juga yang lalu itu lebih banyak catenaccio, mengandalkan pertahanan dan serang balik yang cepat. Tetapi di eranya Mancini itu justru dia mulai berubah. Kolektivitas permainan, penguasaan bola itu mulai diperhatikan oleh timnas Italia, dan gol itu bisa hadir oleh pemain-pemain gelandang, tidak lagi berharap pada kecepatan striker dan umpan tarik dari belakang. Nah, ini kita lihat, ini kiblat sepak bola yang luar biasa, perkembangan di sini yang menurut saya memunculkan harapan baru bahwa sepak bola itu bukan semata-mata sebuah industri yang membosankan, tapi sangat memberikan hiburan bagi kita yang hobi sepak bola. Coach, euforia Euro akan berakhir di hari nanti. Apa yang tersisa yang mungkin bisa kita ambil dari perhelatan akbar ini bagi perkembangan sepak bola lebih khusus lah di Rotendao? Saya pikir bahwa Eropa sangat jauh di atas kita dari sisi industri maupun poinnya mungkin yang bisa kita ambil. Yang pertama bahwa bagi generasi muda yang penyuka sepak bola maupun bagi manajemen atau bagi ini Rotendao untuk intinya bahwa sebuah perhelatan atau sebuah olahraga itu harus dikelola oleh orang-orang yang benar, yang betul-betul yang paham dan cinta akan sepak bola. Kalau mau dibilang bahwa kalau kita dalam kultur sepak bola di Rotendao itu hanya bisa diurus oleh orang-orang yang gila. Kalau orang-orang yang waras, saya yakin tidak mau urus sepak bola. Nah, beda dengan di Eropa, karena sepak bola sudah menjadi sebuah industri, ada manajemennya. Manajemennya sudah dikelola dengan baik, bagaimana begitu profesionalnya, dan itu sudah menjadi mata pencarian. Kita bisa lihat bahwa penghasilan pemain sepak bola sana dibandingkan yang kita di sini itu sangat antara bumi dan langit. Apa yang Coach pesankan kepada generasi muda penggemar sepak bola di Rotendao dari dua event sebenarnya, Copa dan Euro yang akan berakhir nanti? Lihatnya bahwa dari sisi kita, kekurangan kita adalah bagaimana menjaga kondisi fisik kita. Stamina ya. Dan memang itu juga menurut saya satu hal bahwa sepak bola bukan menjadi sesuatu hal yang menarik, bukan menjadi mata pencarian bagi kita, sehingga memang sekedar agak susah hobi jadi hanya sekedar hobi. Itu belum dikelola di manajemen baik di Rotendao, sehingga tentu bukan menjadi suatu daya tarik bagi anak muda untuk bagaimana menunjukkan diri secara total menjadi pemain sepak bola. Di level nasional juga kita lihat banyak pemain-pemain sepak bola yang ketika mereka pensiun justru tidak punya apa-apa. Nah, ini tentu menjadi suatu keprihatinan ketika perhelatan sepak bola Eropa kita begitu melihat riuh rendahnya begitu luar biasa. Tapi kalau bandingkan yang kita, baik level nasional pun dalam skala lebih kecil Rotendao, saya pikir bahwa ini tentu perlu dipikirkan ke depan. Apa yang Coach harapkan dari generasi muda Rotendao yang suka sepak bola? Artinya bercermin dari turnamen Euro maupun Copa yang berlangsung. Ya, kita tidak bisa bicara kepada pemainnya. Bagaimana sepak bola dijadi sebagai industri yang bisa menjadi daya tarik. Tapi kalau sepanjang masih seperti ini, kita tidak bisa bicara yang lebih. Anak-anak juga, adik-adik kita, anak-anak kita juga tidak mungkin mau berharap lebih ketika situasi perkembangan sepak bola baik nasional maupun lokal belum menjadi sesuatu hal yang menunjang masa depan mereka. Ya, paling sebagai hobi ya mereka tetap menjaga fisik mereka, menjaga stamina, melatih skill mereka, bakat mereka untuk menjadi pemain yang lebih baik. Itu saja. Oke, Coach. Terima kasih perbincangan kita dengan Coach Petson Hangge, analisisnya tentang laga final Euro antara Italia dan Inggris. Kita berharap bahwa dari perbincangan ini ada hal baik yang bisa dikontribusikan bagi kita masyarakat, viewer, penggemar sepak bola tentunya, walaupun sekecil apapun nilainya. Terima kasih Coach untuk kesempatannya. Terima kasih juga. Euro berakhir, mungkin ke depan belum ada event terdekat. Ya, kita menunggu Piala Dunia. Piala Dunia tahun 2022. 2022 ya. Oke, terima kasih Coach, dan inilah perbincangan Speak Up saya Ernest dari RSU Channel Speak Up with Ernest dengan Coach Petson. Terima kasih untuk dua kali. Walaupun yang waktu lalu prediksi saya salah sih tidak. Tetapi skornya jelas. Skornya aja. Oke. Salam sepak bola untuk semuanya. Salam sepak bola, salam sehat. Dukung RSU Channel dan sampai jumpa. Sampai jumpa.
Halo teman, welcome back on Ersu Channel, dan masih juga kita speak up tentang sepak bola. Kalau konten sebelumnya tentang prediksi dan analis tentang final Copa America, kita beralih ke final Euro 2020 di 2021 tentunya. Saya juga dan Ersu Channel mengoleksi sejumlah komentar, analisis dan prediksi atas hasil final nanti. Ini ada Pak Robi Mandala, Roman yang biasa panggil. Om Roman, final Euro kan Senin dini hari. Bapak Roman pegang mana nih, Bapak Roman? Itali ya? Iya, Itali. Ya, sudah dari dulu fans Itali kok? Memang dari dulunya fans Itali. Oke, ini sedikit Bapak Roman kenapa kenapa unggulkan Itali? Unggulkan Itali karena Itali mainnya tenang dan di situ di saat ada serangan-serangan yang ini Itali tidak biasa main kasar, tapi dia dengan caranya merubah permainan di tengah-tengah permainan itu adalah bagus sekali. Pertahanannya rapi ya, belakangnya rapi ya. Pertahanannya rapi, pola permainan dan pertahanannya agak rapi. Bisa membalikan keadaan dari serangan balik, dari diserang bisa membalikan menjadi mengkonversinya menjadi serangan balik ya. Iya. Pemain-pemain siapa yang Om Robi andalkan di kubu Italia sehingga bisa dijagokan untuk menang? Namanya agak-agak unik ya, Italia, tapi mengenali pola permainan Italia. Om Robi cukup mengenali pola permainan Italia dan bisa mengatasi Inggris. Yang terkenal cepat permainannya loh Om Robi. Tapi Itali. Oke. Om Robi pasang skor berapa di Itali, menang berapa kosong? Saya pasang 2-1. 2-1 untuk Italia ya? Iya, 2-1 untuk Italia. Forza Italia ya Om Robi. Oke, terima kasih Om Robi. Halo teman, masih di prediksi final Euro. Ada Bapak Yapi nih, kita mau tanya Bapak Yapi jagokan mana? Bapak Yapi pegang mana nih, Inggris sama Italia Bapak Yapi? Ya, pasti Inggris lah. Inggris dari awal kok? Dari awal Inggris. Karena selain backnya yang tangguh. Dan juga penyerang-penyerangnya yang masih muda dan agresivitasnya tinggi. Betul sekali. Terus faktor tuan rumah juga penting. Karena itu saya jagokan Inggris pasti ya. Yang sudah fans Inggris dan untuk negara Inggris, dari dulu ya. Bapak Yapi prediksi Inggris bisa menang berapa kosong ini Bapak Yapi? 2-0. 2-0 ya? 2-0. Oke deh. Oke, terima kasih Bapak Yapi. Oke. Halo teman, masih di Ersu Channel dan saya masih keliling-keliling cari komentar tentang laga final Euro nanti. Saya ada di lapangan futsal NSK, ada Kak Fadi dan ada Kak Glenn. Oh, Kak Glenn. Kita mau tanya nih, pegang mana? Dari Kak Fadi dulu, pegang mana untuk final Euro nih Kak Fadi? Inggris. Inggris ya? Oke, sedikit alasan kenapa pegang Inggris ini? Inggris untuk kali ini Inggris lebih kuat. Lebih kuat ya? Dia dari awal juga prestasinya bagus ya? Bagus. Grafik meningkat. Skornya berapa Kak Fadi? 2-0 untuk Inggris. 2-0 ya? Waduh. Ini kayak Kak... Kalau saya Itali. Itali ya? Iya. Oke Kak. Karena Itali permainannya lebih konsisten. Lebih konsisten, ya. Lebih tenang ya? Iya, lebih tenang. Bolanya lebih jalan lebih enak. Oke. Ini skor 1-0. 1-0 untuk Italia. Tadi Kak Fadi 2-0 ya. Oke. Kak siapa dong Kak ini? Glenn. Kak Glenn dan Kak Fadi. Oke, terima kasih Kak. Kita pasti begadang untuk final Euro sebentar nanti ya. Terima kasih ya, selamat melanjutkan olahraga di Sudah habis futsalan kok Kak? Sudah. Oke. Thanks. Oke, itulah Kak Fadi dan Kak Glenn dari lapangan futsal NSK. Mereka berprediksi tentang finalis Euro. Kak Fadi pegang Inggris, Kak Glenn pegang Italia. Saya beralih lagi ke lapangan yang lain karena memang tiap sore itu di paling tidak ada 3 lapangan selalu ada aktivitas futsal dan sepak bola. Lapangan sepak bola BA, lapangan futsal NSK dan lapangan Legion. Terima kasih dan ikuti terus Ersu Channel. Halo teman, masih di Ersu Channel dan kita juga masih konten tentang sepak bola. Yang pasti bahwa kita bicara tentang final Euro. Ada 2 pendukung dari masing-masing tim, ada Pak Robi yang dukung Inggris, ada Bro Alex yang dukung Italia. Kita bincang-bincang dengan kedua fans ini. Pak Robi dukung Italia, Pak Robi
pegang Inggris ya Pak Robi ya? Pasti, karena di arisan Inggris sama Oke. Portugal. Ale, Itali kok? Itali. Jelas, Forza Itali. Oke, Pak Robi, ini pegang Inggris ini hitung-hitungannya seperti apa? Apa kekuatan Inggris di mata Pak Robi sehingga menjagokan Inggris? Inggris memang masa keemasannya sudah lalui, dia sudah lalui, tetapi karena dia ditaburi oleh bintang-bintang yang bermain di Premier League, artinya sangat semua lini dia terisi. Dan Inggris bermain Inggris bermain di kandang sendiri, Wembley Stadium ya? Wembley Stadium, dengan supporter yang sangat arogan dan tidak bisa dibendung, maka Inggris berpeluang untuk menjuarai Euro kali ini. Pemain-pemain handal Inggris yang Pak Robi andalkan dalam skuad Three Lions ini apa sih? Harry Kane pasti, Yap. Harry Kane pasti, tetapi didukung oleh Sterling, maka tembok pertahanan Italia akan rubuh dan Kane akan membobol gawang Ya memang Italia. Italia terkenal rapi dengan pertahanannya. Saya kali lagi nih, kata Pak Robi, Italia akan dibombardir oleh Inggris dengan melalui Harry Kane dan Raheem Sterling. Ini ke mana ini, Bro Alex? Pegang Italia ini, andalan Anda kekuatan Italia di mana? Andalan saya karena ada Cellini dan kiper Italia juga sangat bagus dan pertahanannya juga sangat bagus. Tadi klaim Pak Robi bahwa akan ditembusi oleh Kane dan Sterling, itu ada pertahanan belakang yang mengawal lini belakang Italia ini siapa yang Anda andalkan? Cellini. Cellini ya? Hanya Cellini saja? Cellini. Dengan benteng terakhir Donnarumma kiper ya? Iya. Oke, kemudian itu untuk mengkanter Pak Robi dari Inggris. Tetapi kekuatan daya gempur atau lini depan Italia, tim Italia yang Anda banggakan itu terletak pada siapa-siapa? Verratti sama Insigne. Insigne sama Verratti ya? Iya. Lalu bagaimana menurut Anda bisa membobol gawang atau menembus pertahanan Inggris yang juga tak kalah ketatnya juga bagus juga. Ini kekuatan tim Italia atau daya striker Italia itu seperti apa yang Anda bisa? Tendangan 16 sangat Bagus ya? bagus. Kembali ke Pak Robi lagi. Pak Ale dari Italia mengatakan bahwa masih tetap mengandalkan pertahanan yang bagus dan tadi referensinya serangan striker juga bagus ini. Pak Robi bagaimana Pak Robi? Sebenarnya letak kekuatan Italia ada di lapang tengah Jorginho. Tetapi Rice dan teman-temannya akan meredam itu sehingga pola permainan Italia akan tidak berkembang karena pemain tengah Jorginho sudah dikunci. Sudah dikunci mati oleh pemain Inggris sehingga Inggris leluasa untuk dia bermain dari sayap, ada Sadi di samping, ada Saka, maka Kane pasti berpeluang untuk membobol gawang atau Sterling. Kerman Ale mengakui itu atau tetap tidak mengakui apa yang dikomentari oleh Pak Robi? Bahwa Inggris akan kebobolan dengan masih juga Sterling dan Harry Kane. Dan tadi akan dikancing pergerakan dari kedua striker dari Italia. Setuju kah atau masih tetap tidak setuju dengan pendapat dari kubu Inggris ini? Setuju. Berarti Anda setuju bahwa Tapi ada tapinya? tidak lihat dari pertahanan Italia. Tetap masih Iya. mengandalkan pertahanan Italia? Iya. Oke. Masing-masing kubu sudah menjagokan timnya. Mungkin selain meremehkan tanda petik ya, tapi mungkin nanti silakan berkomentar keunggulan dari tim masing-masing. Pak Robi mengakui keunggulan Italia dari sisi apa? Kalau Italia memang dia secara kedewasaan klub, negara, dia sudah tidak bisa diragukan untuk dia mental juara. Dia sudah mental juara, dia pernah juga karena Inggris sudah hampir sekitar 50-an tahun. Lama juga penantiannya untuk Euro ya. Sehingga kemarin prestasi yang untuk Inggris ini hanya sampai di final, bukan juaranya. Yep. Tetapi dengan adanya pintu masuk ke final, maka Inggris berpeluang untuk juara.
Itu pasti. Tambah lagi bonusnya tuan rumah kah? Ya, bonus tuan rumah dan segala macam. Ratu Elizabeth saja sudah mengirimkan surat ke pelatih Inggris. Itu membuat suatu emosional yang sangat tinggi untuk Inggris bisa menjuarai. Jadi tetap menghargai Italia dengan pengalamannya. Italia tetap saya menghargai karena kita berkembang bola kaki ini mulai dari Italia. Serie A. Jadi kita tidak bisa pungkiri, tetapi untuk kali ini karena hanya dua negara yang di final, maka saya tetap berada di Inggris dan Italia legowo untuk Inggris karena Inggris harus juara kali ini. Ale, apa yang Anda kagumi dari skuadnya Inggris? Walaupun tetap dalam posisi bukan berarti melemahkan tim, tetapi ruang untuk bisa mengakui Inggris itu dari sisi mananya, Ale? Dari sisi pertahanan. Pertahanan juga. Sangat Penyerangan juga cukup cepat ya Inggris ya. Permain bola kaki ke kaki sangat cepat juga dan akurasi tendangan juga. Iya. Bagus juga. Sangat cepat. Tetapi tetap Italia akan juara. Iya. Skornya berapa ini Italia menang Inggris ini, Ale? 2-1. 2-1. Kalau saya 2-1 juga, 2-1. 2-1 sama-sama. Oke. Terima kasih. Dalam hitungan jam kita akan menyaksikan yang terbaik di benua biru ya, akan menjadi the winner of Euro untuk kali ini ya Pak Roya, Pak Lea. Terima kasih. Siap. Silakan salaman tos. Oke. Inilah speak up saya dengan pendukung Inggris Pak Roby Lapen dan pendukung Itali Pak Alex Detan. Terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya.